Halo teman-teman, ketemu dengan saya William. Di video kali ini saya mau compare nih si Pandem Civic EG6 ya. Ini dari Ignition model, ini dari Popris ya. Udah pernah di review juga. Tapi ya ini kalau dilihat sekilas sih mirip-mirip aja ya. Cuman mungkin kalau diginiin kayak beda size, kayak lebih gede di Ignition, Popris kayak lebih langsing gimana gitu ya. Ya perbedaannya juga kayaknya lumayan banyak sih yang bisa dibahas. Ya, kalau untuk dari segi harga, Popris kan di harga ya 200 atau 210 yang blister. Sedangkan ini kalau harga pre-ordernya sendiri kalau nggak salah di angka 500, bahkan sekarang udah susah dicari lah ya. Ya mungkin 3 sampai 4 kali lipat daripada si Popris. Jadi ya bisa dibilang versi murahnya. Terus ya di EG6 ini juga ada keluaran dari HKM sama One Model, cuman ya itu kan juga lebih mahal ya. One Model kalau nggak salah di angka 350.000, di HKM kalau nggak salah sekitaran 300.000 juga. Ya intinya lebih mahal daripada si Popris. Ya bisa dibilang ini comparison EG6 yang termurah sama yang termahal di pasaran ya. Mungkin anggapannya begitu kali ya. Ya ini kita compare lebih dekat aja yuk. Ya, ini udah di zoom in sedikit untuk dilihat lebih dekat perbedaannya ya. Untuk perbedaan pertama yang bisa dilihat itu dari lampu mika bagian depan. Yang kanan ini Ignition ya, yang kiri Popris. Perbedaan pertama ya, lampu depan kalau si Ignition kan dia bening semua ya, nggak ada detailing apapun. Sedangkan di Popris kayak ada list hitamnya, terus lampu sainya juga udah diwarnain orange, jadi agak kelihatan agak sipit gimana gitu ya. Jadi ya perbedaan dari mika lampu udah kelihatan yang pertama. Terus yang kedua itu ya di bagian ini nih, bagian apa, jaring-jaring air vent bumper ya, lebih detail di Popris sih. Sedangkan Ignition model kayak ya detailnya kayak nggak niat gimana gitu ya. Lebih oke yang di Popris gimana gitu. Kalau untuk lekukan di bagian tempat fog lamp ya kurang lebih sama lah ya, karena sama-sama nggak ada fog lamp juga. Untuk kanarnya sendiri, ini kanarnya ya sama-sama dari plastik sih, cuman mungkin 11-12 kali ya, karena kanarnya ya mau dibilang perbedaan terlalu jauh gimana juga kayaknya enggak sih. Tapi mungkin kayaknya lebih tajam di Popris karena castingan zaman sekarang lebih oke lah kayaknya dibandingkan castingan lebih lama. Kayaknya ini keluaran tahun berapa sih, 2020 apa ya, saya nggak ingat lah ini keluaran tahun berapa, tapi pokoknya udah lama banget. Ini kan keluaran paling baru 2024, baru berapa bulan kemarin lah ya, apa baru bulan kemarin nggak inget lah. Pokoknya ini udah keluar, pokoknya keluarnya di 2024, ini udah lebih lama lah intinya lah ya. Untuk splitternya sendiri ini juga ya dari plastik, cuman di Popris dikasih part terpisah, sedangkan ini kan udah nyatu sama sasis. Kalau lekukannya sendiri kurang lebih sama, jadi ya mungkin ada yang lebih prefer part terpisah, ada yang mungkin lebih prefer di nyatu sama sasis, ya kembali ke selera masing-masing aja. Terus untuk detail bagian kaca depan sama-sama ada logo Pandem, tapi fontnya agak berbeda sedikit ya. Yang di Ignition tulisannya lebih tebal tapi lebih kecil, sedangkan di Popris itu tulisannya lebih tipis tapi lebih gede ya untuk ukurannya. Dan sama-sama tidak ada ini ya, tidak ada wiper, tapi ya bukan masalah yang terlalu penting, nggak penting lah. Untuk penampilan dari atas juga perbedaannya di wing bagian belakang, ini di Popris ada tulisan Pandem di bagian atasnya, sedangkan di Ignition itu tidak ada. Oke, kita ke samping. Ini spionnya juga sedikit berbeda ya. Kalau yang Ignition itu spionnya kayaknya mungkin kayak masih ori bawaan si EG6, cuman dihitamin doang, sedangkan yang di Popris kayak udah diganti kayak ala-ala mobil balap gitu ya. Tapi di Popris ini spionnya dari karet, dan si Ignition masih dari plastik. Jadi kalau untuk lebih kokoh mungkin ya ini ya, cuman ya kalau kesenggol-senggol yang lebih susah patah sih biasanya karet ya. Cuman ya kembali ke referensi masing-masing aja lah ya. Ini detail bagian sampingnya, nah tulisan Pandemnya sendiri sedikit berbeda lagi ya. Fontnya berbeda dikit lah ya, bisa dilihat tulisan fontnya berbeda dikit. Untuk detail font yang tulisan website trakyuto.com ini juga sedikit berbeda. Tapi ya kembali lagi, penting nggak penting, ini detail totalan white bodinya bisa dibilang Popris juga udah dapet detailnya ya. Ini yang si Popris paling mungkin totalan yang di side skirt doang yang nggak seberapa kelihatan karena ketutupan decal Trakyuto ini. Tapi ya totalan yang white body sama ini fender-fendernya
udah cukup oke sih menurut saya ya untuk harganya. Ya ini tangki bahan bakarnya sama-sama di posisi kiri. Cuman kalau untuk detail totalan white body mungkin bagusan di ignition ya, karena sampai di side skirtnya itu kelihatan tajam detail totalan white bodinya ya. Terus perbedaannya tuh di detail handle pintunya juga, yang pop race dihitamin sedangkan ignition ya sewarna nada body. Kalau untuk size panjangnya sih kayaknya kurang lebih sama aja ya. Kurang lebih sama. Terus detail sebelah kanannya sama aja sih ya, sama kayak kiri ya. Oke, untuk detail bagian belakang. Detail bagian belakang ya, ini sama-sama bagian bawah ada tulisan pandemnya ya, lagi-lagi fontnya sedikit berbeda ya, penting gak penting lah ya. Cuman kayaknya pengaplikasiannya di sini lebih rapi, ini kayak rada miring sedikit gimana gitu ya. Terus untuk kaca belakang sama-sama polos, detail mika belakang. Nah, mika lampu belakang ini sedikit berbeda. Kalau ignition kan dia merah polos, tidak ada detail kayak lampu sign beda warna apa gimana. Sedangkan di sini di pop race itu udah dikasih ya memang dari mika tapi kayak dikasih satu layer decal gimana gitu ya. Kenapa yang ini nggak seberapa kelihatan merahnya di sini? Yang di lampu mundur ini. Tapi ya udah. Ini ya lampunya sedikit berbeda lah, ini kayak udah dikasih tambahan decal sih dibandingkan si ignition yang merah polos. Tapi ya lagi-lagi kembali ke referensi masing-masing aja, kesesuaikan selera masing-masing. Untuk sasisnya sendiri ya ini ignition dari plastik, pop race udah dari besi ya atau diecast. Jadi kembali lagi, kalian lebih demen yang besi apa yang plastik? Tapi ya harga lebih murah sih pop race ya. Jadi kayak nilai plus aja di pop race. Jadi ya gitulah. Ini untuk detail knalpotnya sendiri juga ya ignition juga cuman begitu doang. Jadi pop race ya kayak meskipun kayak nggak dikasih detail lubang apa gimana, tapi ya kalau dipikirkan kembali ke harganya itu ya masih oke sih. Terus untuk velgnya sendiri ya ini sama-sama ban karet ya, tapi ya di pop race rolling, di ignition itu tidak rolling. Tapi kalau untuk velgnya sih harusnya lebih cakep di ignition ya. Di ignition itu kayak ada disc brake-nya. Sedangkan di pop race itu ya dia kayak full barrel, jadi belakangnya itu bukan disc brake tapi full nutup. Ada decal Potenza di ban karetnya, sedangkan di ignition itu karetnya polos. Terus untuk detail interiornya sendiri, nah detail interiornya sendiri menurut saya bagusan di pop race ya. Kenapa? Karena di ignition itu interiornya cuman ya gitu dah, hitam polos doang, nggak ada detail lain lagi. Yang paling yang diwarnai paling cuman si roll case-nya itu ya kayak abu gelap ya. Sedangkan di pop race ya bisa dilihat tuh di joknya juga ada tulisan bright-nya, terus ada detail kayak apar itu di bagian kiri, sama-sama satu jok ya. Terus roll case-nya udah diwarnain biru, meskipun detail speedometer nggak ada, tapi ya itu ada di belakang joknya juga masih ada tulisan bright. Di ignition ya tidak ada tulisan apapun sama sekali, nggak bisa kelihatan detail apa-apa ya. Kayak itu ada kayak apar juga, tapi ya kayak hitam, warna hitam juga sih, jadi nggak seberapa kelihatan. Kalau memang niat mungkin bisa dicat sendiri, tapi ya kerjaan lagi sih. Sedangkan pop race udah dikasih detailing sendiri ya. Terus di pop race itu nilai plusnya di part openable ini juga ya, dia ada detail openable-nya. Nah ada detail mesinnya tuh, ada tulisan Honda Fit DOAC VTEC dan lain-lain ya. Detail intinya ada detail mesin lah dan ada part openable. Sedangkan di ignition kan ya udah gitu doang sih, nggak ada yang openable, terus nggak bisa rolling ya. Jadi pop race ya gimana ya, bisa dibilang good job sih ini untuk harga ya. Anggap aja harga kotak ya 200.000 di pre-ordernya ya. 200.000 bisa bersaing dengan harga yang ya bisa dibilang 3-4 kali lipat lah anggapnya ya. Bisa dibilang pop race good job sih. bisa dapat detail yang lebih oke gimana gitu ya. Paling yang kurang mungkin kayak ya mau dibilang kurang gimana ya, mau dibilang kurang gimana juga enggak sih. Kalau ngomong velgnya jelek ya bisa wheel swap lah. Dibanding ini harganya ya beda jauh, bisa wheel swap biar lebih cakep lagi. Jadi kalau nanya saya mana yang lebih recommended ya, kalau kalian budgetnya mau lebih hemat ya ngambil pop race aja, udah cukup bagus sih. Dan nilai plusnya juga bisa rolling, dan sasisnya juga dari besi, yang dimana orang lebih pengen rolling dan sasis besi. Sedangkan di ignition ya memang detailnya mungkin untuk sekilas kayak lebih keren gimana gitu ya, cuman ya untuk harganya jauh
ya terlampau jauh lah ya kalau dibandingkan. Jadi buat saya kalau nanya ya recommended di Popris. Jadi ini juga udah susah dicari sih, ini masih banjir di pasaran. Jadi kalau memang kalian pengen koleksi Pandem EG6, saran saya ya Popris aja deh. Ignition soalnya juga udah nggak ngeluarin skala 64-nya. Ya itu aja untuk video comparison kali ini. Masih buat yang nonton, jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.